Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari yang luar biasa Tuhan berikan pada kita saat ini. Dan saya yakin dan percaya ada sukacita, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hari yang luar biasa Tuhan beri ini, kami boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan, berikan kami limpah rahmat kasih karunia-Mu. Kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau ajar kami merasakan kehadiran-Mu, urapan-Mu yang baru turun atas setiap kami. Rahmat-Mu yang baru menguasai hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami akan kami naikkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhanlah Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Kami memuji, kami menyembah-Mu Yesus. Glory Yesus.
dengan kekuatanmu, kuasa-Mu nyata dalam hidupku sembah. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang ajaib, Kaulah kekuatan kami, Kau sumber segalanya bagi hidup kami. Engkau Jehovah Rafa, Engkau Jehovah Jireh, Engkau Jehovah Nisi. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Setiap waktu kami menyembah-Mu Tuhan. Kaulah Allah kami, nyanyian pujian Kaulah kekuatan kami, Kaulah kemenangan kami. kepada Oh Yesus, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu
dengar Tuhan. Amin. Dan hatiku bersuka, dan hatiku, oh, dan hatiku, dan hatiku bersuka, ya Yesus, karenamu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Oh, haleluya, haleluya. Yesus ajaib, ajaib. Haleluya, glory. Bapa, kami sungguh bersyukur hari ini kami hadir di hadapan Tuhan, bersekutu mempersembahkan ibadah kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memimpin kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bahkan juga kami yang ada di rumah mengikuti secara online ibadah ini. Bahkan juga kalau rekaman ibadah ini didengar beberapa waktu atau beberapa tahun kemudian, kami mohon Tuhan tetap menyertai suara dan gambar yang dapat diterima, sehingga semuanya oleh anugerah Tuhan membawa kami kepada kesempurnaan di dalam kami beriman, mengabdi, dan juga melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Waktu yang akan kami lalui ini sepenuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali para pelayan yang ada di gedung gereja ini, juga saudara-saudara yang ada di rumah. Mari kita melanjutkan ibadah kita walaupun secara online, baik yang di sini maupun yang di rumah. Shalom, puji Tuhan. Mari kita buka kitab atau surat Efesus. Saya ingin melanjutkan tema mempersiapkan kemenangan. Mempersiapkan kemenangan. Dan kalau di kebaktian yang lalu secara berseri, judulnya yang lalu adalah menemukan kunci kemenangan. Nah, kali ini judul yang diberikan Tuhan untuk saya bagikan adalah terluput dari maut. Terluput dari maut. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Lalu nanti ada ayat emas yang akan saya bacakan buat saudara, yaitu dari kitab Amsal dan juga dari kitab Mazmur, karena ini ada hubungannya saudara. Nah, saya baca dulu Efesus pasal 6 mulai ayat 10. Ini mengenai perlengkapan rohani, biasanya dikenal sebagai perlengkapan senjata rohani. Tetapi saya akan membaca ayat 10 sampai ayat 12 saja. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12, firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kemudian ada dua bagian ayat emas, saya baca dari Amsal pasal 14 ayat 27, ini ada hubungannya, makanya saya baca dulu, nanti kita akan lihat di bawah. Amsal pasal 14 ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan,
sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kemudian Mazmur 50 ayat 15, Mazmur pasal 50 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Nah, sampai di situ firman Tuhan saya baca, saudara. Jadi dalam tema mempersiapkan kemenangan, kita akan banyak mendalami firman Tuhan dalam surat Efesus ini, saudara. Kalau kita sudah menyadari bahwa hidup orang beriman itu senantiasa ada dalam pertempuran, maka bagian dari kitab suci yang kita baca ini akan semakin menunjukkan bahwa orang beriman itu memang harus mengadakan perlawanan. Ya, jadi ini sudah sama-sama kita pahami. Saya berharap seperti itu. Coba perhatikan, hitung kata melawan. Saya ketika mempelajari, maka kata berperang itu di dalam Perjanjian Baru itu tidak banyak dicantumkan, ya. Tetapi yang paling banyak dibahas ternyata di surat Efesus ini. Saudara, kalau membaca ayat 1 sampai 12 tadi kita hitung ada berapa kali kata melawan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. 1. Melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah 2, melawan darah dan daging, tetapi 3. Jadi ada 3 kata melawan. Melawan pemerintah-pemerintah. 4. Melawan penguasa-penguasa. 5. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan 6. Melawan roh-roh jahat di udara. Nah, jadi saudara, saya berharap saudara masih ingat bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kita ini menghadapi pertempuran, yaitu melawan 1 daging, yang kedua iblis, kedagingan kita, maksudnya semacam itu. Nah, yang terasa secara khusus dalam situasi khusus seperti sekarang ini, kita sedang berperang melawan bibit penyakit, saudara. Maka mengingat akan hal itu, bagian Alkitab di surat Efesus ini erat kaitannya dengan bagian Alkitab yang ada di kitab Mazmur dan kitab Amsal. Saya mengajak saudara merenungkan bersama saya. Bagian pertama saya beri judul mencermati anjuran perlawanan. Mencermati anjuran perlawanan. Jadi sebelum sampai kepada tema mengenai perang atau anjuran untuk melawan yang tadi kita baca itu, pada bagian akhir surat Efesus ini, jadi Efesus pasal 6 itu, Efesus itu hanya terdiri dari 6 pasal, ini pasal yang terakhir. Mari kita tinjau dulu keseluruhan isi surat Efesus. Garis besarnya surat Efesus itu ternyata hanya dapat dibagi ke dalam 2 bagian besar. Saya jelaskan dengan agak cepat saja, tetapi ini bagus kalau kita meneliti firman Tuhan itu semestinya kita merenungkan sungguh-sungguh kerangkanya apa, lalu maksudnya apa, dan seterusnya. Nah, saya ingin menyampaikan secara cepat. Efesus itu terbagi dalam 2 bagian. Bagian yang pertama itu isinya adalah ajaran yang penuh kuasa. Nanti di bagian kedua isinya pengarahan praktis. Jadi saudara jangan bingung, yang saya sampaikan ini bagian pertama khotbah. Ya, bagian pertama khotbah ini judulnya mencermati anjuran perlawanan. Nah, kita lihat bagian pertama, poin pertama, ajaran yang penuh kuasa. Jadi dalam poin pertama ini, ajaran yang penuh kuasa ini isinya terutama adalah tentang penebusan orang percaya. Saudara kalau membaca di pasal-pasal awal surat Efesus ini isinya adalah penebusan orang percaya. Dalam penebusan orang percaya ini yang utama adalah Tuhan Yesus Kristus tentu. Saudara membaca di sana. Keutamaan Kristus itu menjadi dasar dari kehidupan orang beriman. Nah, kemudian di situ juga dijelaskan hasil-hasil dari penebusan Kristus itu. Penebusan Kristus itu membebaskan kita dari hukuman dosa dan kematian. Hidup baru di dalam Kristus, memperdamaikan dengan Tuhan, serta
dengan seluruh umat beriman sebagai tubuh Kristus. Nah, ini bagian pertama, poin pertama. Jadi itu isi surat Efesus di poin yang pertama. Lalu yang poin yang berikutnya adalah pengarahan-pengarahan praktis. Nah, ini nanti kita akan sampai ke sana. Saudara, kalau kita membaca keseluruhan kitab atau surat Efesus, maka pengarahan-pengarahan praktis yang kita dapatkan pada poin kedua ini, yaitu kita dibawa ke dalam kesadaran tentang hidup baru orang percaya. Hidup baru orang percaya itu harus selaras dengan maksud Tuhan, lalu hidup kudus, hidup sebagai anak-anak terang, dan kaitannya dengan kepenuhan serta kepemimpinan Roh Kudus. Ya, ini sudah sering kita dengar sepertinya. Nah, kemudian poin ini juga berisi pengaturan tentang kekeluargaan, pengaturan tentang suami, tentang istri, tentang anak-anak, kemudian tentang tuan dan hamba, dan seterusnya. Nah, barulah pada bagian akhir dinyatakan tentang peperangan orang percaya. Nah, inilah peperangan orang percaya. Di sini tadi kita jumpai hanya dalam 3 ayat. Hanya dalam 3 ayat ada 6 kata melawan, saudara-saudara. Nah, kalau yang namanya melawan itu mesti orang tidak tinggal diam saja. Tetapi melawan itu adalah bagian dari peperangan tentu saja. Nah, sekali lagi ini menekankan bahwa orang beriman tidak dapat tinggal diam dalam kehidupannya sebagai orang beriman. Dia harus bertempur melawan kehendak kedagingan dan bertempur melawan iblis dengan segala bentuk penyerangannya kepada orang beriman. Ingat, yang dimaksud melawan pemerintah dan penghulu di udara itu bukan pemerintah suatu negara tertentu, ya. Yang dimaksud di situ adalah roh jahat di udara, itu ditekankan. Saudara kalau membaca dengan teliti itu cukup jelas. Jadi saya rasa ini jangan menjadi polemik gitu ya. Kata pemerintah itu bukan pemerintah duniawi. Nah, orang beriman yang tidak mau bertempur, pastilah ia dalam posisi kalah. Orang beriman itu harus siap bertempur, hidupnya harus bertempur. Kalau saudara sebagai orang beriman tidak merasa memiliki kewajiban peperangan, sebetulnya orang yang tidak perang itu, kalau orang beriman itu sudah kalah. Mungkin masih kelihatan seperti orang beriman, tapi sebetulnya ia orang tertawan, saudara. Ya, nanti kalau kita teliti sungguh-sungguh, dia adalah tawanan. Nah, perhatikan yang namanya berperang itu harus memiliki perencanaan dan keteraturan untuk bergerak. Ini istilah saya. Atau melawan dalam peperangan itu tidak sekedar melawan dengan sembarangan tentu saja. Tetapi harus memahami situasi peperangan itu. Maka dalam sejarah banyak ditulis peran spionase itu sangat menentukan, sangat penting dan sangat menentukan. Karena nanti akan memunculkan bagaimana harus bergerak di dalam peperangan yang sesungguhnya. Nah, melalui surat Efesus ini kita disadarkan sekali lagi bahwa sebelum memasuki perlawanan dalam peperangan, maka yang harus dibereskan lebih dahulu adalah hidup baru dalam Kristus dan kemantapan dalam berkeluarga. Baca pasal-pasal sebelumnya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, surat Efesus terdiri dari 6 pasal. Pasal yang terakhir yang membicarakan soal perlawanan atau peperangan ini. Tapi di atasnya itu, sebelumnya itu, yang digarisbawahi di sana adalah soal kepengikutan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi tentang hidup baru dalam Kristus dan tentang kemantapan kekeluargaan. Jadi kembali digarisbawahi tentang kesatuhatian, rupanya seperti itu. Bagaimana orang mau menang dalam perang kalau keluarganya saja tidak bersatu, kan seperti itu. Nah, sekali lagi hidup baru dalam Kristus dan kemantapan dalam kekeluargaan itu menjadi dasar. Nah, perhatikan kata tadi yang mulai kita baca tadi, Efesus pasal 6 ayat 1, ya maaf ayat 10. Akhirnya, di sana ada kata akhirnya, hendaklah kamu. Jadi dalam judul ini ada kata akhirnya. Nah, kalau berbicara mengenai kata akhirnya, berarti saudara-saudara,
ada hal-hal yang mendahuluinya. Ada hal-hal yang mendahuluinya baru berkata, nah akhirnya begini. Loh, tapi kan sebelum akhirnya itu ada sesuatu. Apa itu? Nah ternyata itu adalah hidup baru dalam Kristus dan kemantapan dalam kekeluargaan. Jadi ini jangan lupa, ini jangan ditinggalkan ini. Saudara-saudara, barulah sesudah itu kita akan membahas tentang perlawanan. Perlawanan itu tidak dapat dipisahkan dari siasat. Ya kita belajar kalau yang ada di kitab suci itu menggambarkan, membayangkan dan menggambarkan peperangan zaman kuno, saudara. Peperangan zaman kuno itu ada siasat-siasat tertentu. Saudara yang memahami cerita-cerita kuno, sejarah kuno, peperangan kuno, khususnya kalau di tanah Jawa ini, kita mengingat ada siasat perang yang disebut Garuda Melayang, atau supit urang, ya, supit udang, atau Cakra Buhya. Kira-kira kalau saya jelaskan model siasat perang itu, ini kira-kira kurang lebihnya seperti itulah. Kalau kerajaan satu dan kerajaan lain berperang, lalu yang satu menggunakan siasat Garuda Melayang, itu artinya ya melayang itu ya tebas gitu, jadi frontal gitu, dari depan langsung dihadapi langsung, wah gitu, sayapnya juga sama, tengah pinggir sama, yes gitu, itu Garuda Melayang. Tapi kalau supit udang, nah itu ada dua supit yang kemudian menerkam si musuh ini, dan si musuh ini akhirnya dilawan dari segala arah, ya akhirnya dapat dikalahkan karena dengan supit udang semacam itu. Berbeda dengan Cakra Buhya, Cakra itu roda sebetulnya, jadi digilas begitu, musuh digilas sedikit demi sedikit pada akhirnya habis. Itu siasat, ini bicara mengenai siasat perang. Nah, bagaimana kalau kita terapkan dalam situasi khusus yang kita hadapi sekarang ini? Saudara-saudara, saya masuk di bagian 2. Bagian 2 saya beri judul menghindar adalah siasat. Ini menghindar adalah siasat. Coba saya ajak saudara-saudara memperhatikan. Saudara-saudara, kita sekarang ini melawan musuh yang tidak terlihat. Jadi bagian 2, poin 1, melawan musuh yang tidak terlihat. Langsung saja kalau kita terapkan dalam situasi khusus sekarang ini, mungkin ada banyak orang yang berkata begini, wah ya kalau oke lah, tema kita di tempat ini dalam ibadah-ibadah hari-hari ini adalah merencanakan kemenangan, mempersiapkan kemenangan. Nah, ini hari-hari ini yang sedang kita hadapi dalam situasi khusus ini adalah musuh yang tidak terlihat. Mungkin ada banyak orang yang akan berkata begini, wah kita ini sudah lemah ini, wah kita ini sudah kalah lah, musuhnya aja enggak terlihat kok. Kan seperti itu ya. Kalau bicara masalah perkelahian atau peperangan gitu, kalau musuh yang dapat dilihat, lalu musuh yang sebaliknya tidak terlihat tetapi dapat melihat kita, wah itu kan berarti kita ini dalam situasi yang lemah, dalam situasi yang bisa disebut sudah kalah lebih dulu lah. Mau musuh siapa, wong musuhnya tidak terlihat, kan seperti itu. Tapi ketika saya merenungkannya, perhatikan, menghindar itu bukan berarti kalah, saudara. Saudara perhatikan dalam hari-hari ini peperangan kita itu kan lebih banyak strateginya adalah menghindar. Tapi menghindar itu bukan berarti kalah loh. Ya. Dalam ilmu bela diri, trik menghindari pukulan itu adalah salah satu siasat untuk menyelamatkan diri. Saya ya kalau kemarin waktu offline saya pernah menceritakan di sini, saya punya kakak yang ahli bela diri, dia disebut simpai, jadi guru bela diri, dan hitungannya itu kalau dan mungkin sudah di atas dan 2 dan 3 ya, semacam itu. Jadi guru. Jadi saya pernah kalau diajari praktek sama beliau itu, akhirnya disuruh mukul, ayo pukul aku gitu. Saya pukul dengan cara saya sebagai orang yang tidak ngerti seni bela diri gitu. Nah dia menghindarkan itu sedemikian rupa sampai dia berkata, nanti aku akan pakai tenagamu,
tenaga musuh justru untuk mematikan kamu. Oh gitu. Karena dengan cara menghindar lebih dulu. Jadi menghindar itu suatu ilmu. Dan itu adalah siasat perang, saudara. Jangan main-main, ini menghindar itu siasat perang. Nah, untuk menyelamatkan diri. Nah, kalau kita belajar dari bangsa pilihan Tuhan, nah sekarang kalau kita belajar dari kitab suci, dari bangsa pilihan Tuhan, Raja Daud yang dikenal sebagai panglima dan prajurit tangguh, berkali-kali terluput dari maut, itu kalau saudara meneliti dalam kisahnya Raja Daud, antara lain adalah karena kepiawaiannya untuk menghindar atau meluputkan diri dari, bahasa Jawanya endo, ya. Jadi orang yang menghindar endo itu ilmu tersendiri dalam berperang, saudara. Daud menghindari serangan tombak yang dilontarkan ke arah dirinya sampai 2 kali. Saudara nanti bisa baca di 1 Samuel 18 ayat 11. Nah, ini berarti Daud memiliki kemampuan yang sangat baik untuk mengelakkan atau meluputkan dirinya dari serangan maut itu. Itu saudara, Daud diserang, pernah diserang dengan dilempar tombak ya sampai 2 kali, tapi dia bisa menghindarkan diri. Jadi menghindarkan diri, meluputkan diri atau mengelakkan diri itu suatu ilmu untuk meraih kemenangan juga, gitu loh. Nah, Daud juga berkali-kali kucing-kucingan dengan musuh. Ada kalanya ia hampir tertangkap, tetapi pada akhirnya Daud selamat. Nanti saudara bisa ngecek di 1 Samuel itu pasal 19, pasal 23, pasal 24, pasal 26, pasal 29. Dibaca ayat-ayat yang ada di sana. 19, 23, 24, 26, 29. Ya. Itu Daud kucing-kucingan dengan musuh. Saya sedang tidak membicarakan siapa musuhnya, tetapi poinnya adalah bagaimana panglima yang luar biasa itu menghindar dari musuh. Nah, maka kalau kita sekarang mempelajari ilmu menghindar ini alkitabiah, saudara. Jadi saudara kalau belajar ilmu menghindar sekarang ini alkitabiah. Alkitab juga memberikan keteladanan bahwa menghindar itu salah satu untuk meraih kemenangan itu menghindar, itu loh saudara. Nah, tidak akan saya jelaskan dengan rinci bagaimana ilmu menghindar dalam peperangan itu di sini. Pada waktunya nanti akan ada penjelasan tersendiri atau bahkan di hari-hari ini sudah banyak penjelasan ya. Kalau menghadapi situasi khusus ini sudah banyak informasi untuk menghindar dalam menghadapi musuh. Nah, ini maaf kata tidak akan saya jelaskan dengan rinci di tempat ini. Saya akan langsung aja kepada yang terakhir. Poin terakhir adalah terhindar dari maut adalah wewenang Tuhan. Ya, poin terakhir nih, terhindar dari maut adalah wewenang Tuhan. Sebagai orang beriman, saya mengingatkan sekali lagi bahwa yang menjadi pedoman hidup kita adalah firman Tuhan. Sekali lagi, kita ini hidup pedomannya adalah kehendak Tuhan. Yang jadi pegangan kita itu kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Nah, maka mari kita perhatikan firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan beberapa ayat. Ya karena ini direkam, kalau saudara enggak mencatat, kalau saudara mencatat ya bagus, tapi kalau enggak mencatat nanti diulangi rekamannya ya bisa. Perhatikan kata-kata terhindar, terluputkan, jadi kata dasar hindar, luput. Nah itu coba perhatikan dalam ayat-ayat ini. Amsal pasal 14 ayat 27. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah itu, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Lalu berikutnya Mazmur 50 ayat 15. Firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan
engkau dan engkau akan memuliakan aku. Perhatikan kata meluputkan engkau. Sekali lagi, pedoman kita dalam hidup ini adalah firman Tuhan. Sudah terbukti. Sudah, kalau yang ini ya sangat tergantung dari kadar iman kita, tetapi orang beriman yang sungguh-sungguh sudah pasti menyadari bahwa orang beriman itu hidupnya berpegang pada firman Tuhan. Tapi masih banyak petunjuk lain. Ada beberapa yang akan saya tambahkan, saya baca. Mazmur 34 ayat 7. Kata orang kalau pengen mengerti watak-watak Tuhan itu banyak-banyak bacalah kitab Mazmur, saudara ya. Nah ini Mazmur 34 ayat 7. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Garis bawahi kata meluputkan mereka. Jadi ini menekankan bahwa untuk terluput, terhindar itu adalah wewenang Tuhan. Kalau menurut firman Tuhan seperti itu. Mazmur 37 ayat 40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, garis bawahi juga, menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Jadi orang yang diluputkan, yang diselamatkan adalah yang berlindung kepada Tuhan. Mazmur 56 ayat 13. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Perhatikan kata meluputkan. Berikutnya Mazmur 91. Ini yang terakhir ya, Mazmur 91 ayat 14 dulu. Yang sering saudara dengar ini, saya baca berulang-ulang kalau di sini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya. Diulangi lagi, meluputkannya dan memuliakannya. Saudara-saudara, sebenarnya masih banyak pernyataan bahwa yang paling mampu menghindarkan kita, meluputkan kita dari maut itu adalah Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan kesaksian ini yang sudah saya ceritakan banyak kepada teman-teman dekat saya, tapi ini satu kenyataan yang terjadi di hari-hari ini. Begini, kalau saudara memahami, saya pengennya jalan-jalan nih, ya. Kalau saudara memahami tentang terluput ini, nah saudara-saudara, ada sebuah kesaksian begini. Saya punya kakak jadi dokter THT di sebuah kota. Kakak sepupu saya itu jadi dokter THT di sebuah kota. Nah, hari-hari ini saya banyak menelponi keluarga kami, sahabat orang-orang yang sedarah dengan saya, ya ada kakak ipar, kakak sepupu, itu jumlahnya ternyata juga hampir puluhan, sehingga mereka yang bekerja di bidang medis. Nah, saya kemarin kontak sama kakak saya ini terus cerita begini. Wah, ini ada cerita begini di rumah sakit saya bekerja itu. Salah satu dokter di rumah sakit sini ini sekolah kuliah di kota lain. Nah, kota itu terkenal merah, ya. Menghadapi pandemi ini terkenal merah, makanya waktu dia kembali ke kota kami, kata kakak saya, dia datang di rumah sakit, lalu ketemu dengan salah seorang dokter, teman kami juga. Nah, dua orang ini ketemu di tempat parkir katanya. Di tempat parkir mereka memakai masker, jaraknya dijaga 2 meter, namanya dokter ya tahulah menjaga diri ya toh. Nah itu. Nah, mereka omong-omongan semacam itu. Sudah, hanya itu, tidak bersinggungan dan seterusnya. Lalu si dokter yang diajak omong-omong ini pergi ke poliklinik anak. Dia ketemu dengan dokter anak. Dokter anak ini juga menggunakan masker, yang dari tempat parkir ini juga menggunakan masker, jaraknya 2 meter. Tapi dua orang ini terpapar oleh
teman yang dari luar kota kuliah itu. Pertanyaannya, sudah menjaga sedemikian rupa, namanya aja dokter, kok terpapar? Saya tanya, kok bisa begitu, gimana? Kakak saya bilang begini, memang walaupun pakai masker, menjaga jarak, itu ada kemungkinan terpapar bibit penyakit 1%. Nah ternyata 1% itu yang kena 2 orang itu gitu loh. Tapi di satu kota, saya sebutkan aja begitu ya, ini bukan dongeng ini terjadi ini. Hari kemarin saya ketemu dengan salah satu keluarga ini di jalan. Saya sengaja menemuinya di jalan. Ada seorang bapak, pelayan Tuhan nih saudara, seorang bapak. Nah bapak ini kena terpapar bibit penyakit. Lalu serumah karena dia, ceritanya begini, saya tidak menyebutkan nama ya, yang tahu aja yang mungkin mengira-ira gitulah. Bapak ini pelayan Tuhan, dia mendoakan satu teman yang sakit, dan teman itu ternyata terpapar, sehingga bapak ini ikut terpapar, semacam itulah. Nah, tapi sebelum itu dia karena tahu bahwa loh yang saya doakan kemarin kok terpapar, jadi sekarang saya pengen memeriksakan diri. Ketika tes, dia dinyatakan positif, tapi dia sudah terlanjur bergaul dengan istrinya, dengan anaknya, dengan menantunya, dengan cucunya yang serumah, seperti itu. Nah, pada akhirnya bapak ini terpapar, menantunya, istrinya terpapar. Pertanyaannya, cucunya itu digendong-gendong loh. Saya kemarin ketemu dengan bapaknya si cucu ini, kamu juga negatif. Saya negatif pak, saya nggak kena, dia bilang gitu. Dan cucu yang digendong-gendong itu juga nggak kena. Nah coba perhatikan dua peristiwa ini. Saya ingin menggarisbawahi bahwa perlindungan itu terletak dari Tuhan. Saya merenungkan, loh yang sudah menjaga sedemikian rupa kok ya kena penyakit. Tetapi yang bersinggungan bahkan digendong-gendong kok dilindungi. Berarti semuanya diatur dari sana. Amin. Nah, tapi hal ini tidak boleh membuat kita lalu kalau sudah diatur dari sana ya sudah kita hidup seenaknya. Bukan begitu. Bukan begitu. Kesaksian ini memberikan, saya berharap memberikan sebuah nilai kepada kita bahwa yang utama, perlindungan yang utama sehingga kita bisa terhindar dari bahaya adalah Tuhan. Tapi kita diwajibkan usaha. Daud kalau dia tidak pandai menghindar, ya Tuhan tidak bisa memberkati karena orangnya sembarangan, kan begitu. Makanya saya juga dengar hari-hari ini ada hamba Tuhan yang berkata, wow, penyakit itu kalah sama iman kita ini. Tapi ternyata jadi kena gitu ya. Saya nggak usah cerita banyak semacam ini, tapi jangan menyepelekan hal-hal yang bersifat praktis. Kewajiban kita harus kita selesaikan. Tetapi yang utama adalah perlindungan Tuhan. Nah, kewajiban kita adalah memiliki ilmu menghindar atau endo sebaik-baiknya. Selebihnya yang utama minta kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang terutama yang dapat menghindarkan kita dari maut. Makanya judulnya terluput dari maut. Nah saudara, sebagai kata penutupnya adalah pahami ilmu menghindar sebaik-baiknya. Tetapi yang terutama minta Tuhan yang menghindarkan kita dari maut. Saya ulangi. Kata penutupnya adalah pahami ilmu menghindar sebaik-baiknya. Tetapi jangan lupa yang terutama minta Tuhan yang menghindarkan kita dari maut. Pahami ilmu menghindar sebaik-baiknya, tetapi yang terutama minta Tuhan yang menghindarkan kita dari maut. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Berdoa dengan sungguh-sungguh, mohon dengan sungguh-sungguh. Mari saudara-saudara, kita memasuki saat teduh, baik yang di sini maupun yang di rumah. Masukilah saat teduh
berdiam diri, pejamkan mata, tujukan sikap batin kita kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan ini dan endapkan. Tuhan sebetulnya ingin berbicara apa kepada kita. Di tengah situasi khusus ini, saya mengingatkan sekali lagi saudara-saudara, bahwa orang beriman itu menghadapi peperangan. Orang beriman itu menghadapi pertempuran. Dan pertempuran itu terutama adalah melawan kedagingan dan melawan kuasa kegelapan. Nah, kalau penyakit itu bagian dari kuasa kegelapan yang dipakai sedemikian rupa untuk merusakkan manusia, entah dari manapun asalnya. Tetapi penyakit itu dikenal sejak Adam dan Hawa jatuh dosa dan keturunannya, sehingga Adam dan Hawa dan keturunannya bisa diserang oleh penyakit kelemahan tubuh sampai akhirnya maut memisahkan manusia dengan tubuhnya. Karena itu saudara, mari hari-hari ini kita mengingat akan hal ini. Semestinya orang beriman itu sudah tidak kaget untuk berperang. Kehidupan kita memang kehidupan yang harus berperang. Kehidupan kita sebagai orang rohani, sebagai orang beriman, kita merasa berkewajiban bergerak, melawan, bergerak melakukan peperangan rohani. Karena di dunia ini kebenaran Tuhan dan kejahatan yang dikembangkan oleh kuasa kegelapan itu terus ada. Karena itu sebagai orang beriman yang berdiri bersama dengan Tuhan atau di belakang Tuhan, tentu saja kita harus bergerak siap melakukan peperangan rohani. Dan kalau sekarang ini kita secara khusus di situasi khusus ini menghadapi peperangan, ayo kembali kita mengingat bahwa kemenangan itu asalnya dari Tuhan. Jangan pernah sebagai orang beriman berpikir yang lahiriah saja. Kita berpikir dengan usaha-usaha jasmaniah saja dan tidak mengutamakan Tuhan. Bukan begitu. Mari utamakan Tuhan lebih dahulu, tetapi juga harus mengasah keterampilan untuk melawan musuh yang akan membawa maut. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan, kami muliakan, kami persembahkan korban syukur, yaitu
ucapan bibir kami yang memuliakan Engkau, sesuai dengan firman-Mu. Kami persembahkan kurban syukur, ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami, juru selamat kami, sumber pertolongan kami. Haleluya, juru selamat kami. Haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, firman-Mu sungguh menguatkan kami. Anak-Mu ini terbatas dalam menjelaskan firman Tuhan, terbatas dalam kemampuan, juga terbatas dalam bidang waktu. Tapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus menolong kami, sehingga firman-Mu semakin berbuah, meneguhkan kami, menguatkan kami, menghadapi situasi khusus seperti sekarang ini. Kami anak-anak-Mu, tetap Tuhan jagai sehingga kami terhindar dari maut. Kami menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang terus memberikan kepada kami kemampuan untuk mengasah kami memiliki ilmu menghindarkan diri dalam peperangan, melawan kuasa kegelapan, melawan penyakit, melawan bibit penyakit. Dan selebihnya kami mengungsi kepada Tuhan, karena Tuhan yang melindungi kami, meluputkan dan menghindarkan kami dari segala macam mara bahaya. Dan terus bahkan di dalam situasi semacam ini pun kami terus mengasah kami masing-masing, kemampuan kami masing-masing untuk lebih lagi melayani Tuhan. Terima kasih, kami juga terus Tuhan pakai menjadi saluran berkat buat orang-orang lain, menjadi jalan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekarang kami mengangkat persembahan kami menyadari bahwa persembahan kami ini adalah bagian dari ibadah kami. Sesuai dengan kehendak Tuhan itu, oleh karena itu kuduskan dan berkati, sehingga persembahan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Baik dengan cara apapun juga kami menyerahkannya di sini, di tempat ini, dengan cara transfer, dengan cara dipersembahkan lain waktu, di perbendaharaan Tuhan, kami menyerahkan untuk Tuhan memberkati semuanya. Dan Tuhan memberkati kami dapat mempersembahkan lebih lagi. Karena kalau kami mempersembahkan banyak, baik hal-hal yang tampak, bahkan juga kemauan kami, pelayanan kami, persembahan akan doa-doa kami, persembahan yang semua yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kami. Sehingga kami lebih lagi dapat menyampaikan ibadah kami dengan persembahan yang lebih berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Anak-Mu berhenti berbicara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terus menolong kami. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menyatakan visi dan misi Gereja Betel Indonesia. Visi, tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani, untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Mari kita menaikkan doa syafaat kita sebelum kita mengakhiri kebaktian ini. Kita semua masih tetap berdiri, baik yang di rumah, mari kita berdiri di hadapan Tuhan, kita mempersembahkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami menyerahkan terus kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati sehingga segera kami meraih pemulihan hidup Tuhan, dan kami tetap bersyukur apapun yang terjadi, kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan memimpin
pemimpin bangsa dan negara kami yang dipercaya pada periode ini, juga termasuk menteri-menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai di tingkat daerah, sampai di tingkat RT RW, semuanya Tuhan kuasai sehingga mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk membawa bangsa dan negara kami ke dalam kebaikan, kesejahteraan. Tuhan memberkati kami segera dapat lepas dari situasi khusus, tetapi Tuhan bahkan menggunakan situasi khusus ini, kami semua orang-orang yang berharap kepada Tuhan justru meraih kemajuan dalam berbagai bidang, dalam bidang iman, ekonomi, sosial, kekeluargaan, usaha. Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk tempat di mana kami tinggal, dimanapun kami tinggal, baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti doa ini di tempat masing-masing. Tuhan memberkati sehingga kami juga menjadi saluran berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang diselamatkan. Kami berdoa untuk tubuh Kristus di tempat ini. Tuhan menolong, memberikan tempat ibadah permanen yang terus kami doakan, dan juga kesatu hatian bagi kami semua. Tuhan memberkati. Kalau sebentar lagi kami akan merencanakan untuk mengadakan ibadah offline juga, terus Tuhan tolong supaya semuanya menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Kami mohon dengan sungguh-sungguh Tuhan menjauhkan kami, menjauhkan keluarga kami, menjauhkan keluarga besar jemaat di tempat ini dari virus corona. Tuhan jauhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu juga Tuhan berkati, walaupun belajar secara online. Tuhan memberkati iman mereka bertumbuh dengan panduan yang ada dan dibimbing oleh para pembimbing, juga orang tua. Tuhan memberkati junior-junior kami menjadi tokoh-tokoh yang akan datang. Kami juga berdoa untuk yang ulang tahun. Tuhan berkati dalam minggu ini, umur panjang, rezeki yang lancar, dan iman yang semakin teguh. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan jamahkan tangan memberikan kesembuhan, yang susah Tuhan hiburkan, yang tertekan Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan memberikan kepada kami terobosan-terobosan baru. Dan semua orang yang hatinya rindu kepada Tuhan, yang mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, yang menerima impartasi rahasia surgawi dengan sungguh-sungguh, Tuhan berikan kekuatan lipat kali ganda untuk meraih kemenangan berikutnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mengakhiri ibadah ini, kami mohon Tuhan yang memberkati sehingga kami dapat bertemu kembali di waktu yang akan datang dengan kondisi lebih baik, waktu dan tempat yang lebih baik, dan berkat lebih meningkat. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, bahkan jika rekaman ini didengarkan beberapa waktu atau beberapa lama kemudian yang mengikuti ibadah ini, mari kita mengangkat hati dan mengenadahkan tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.